Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya sedang ada di Museum Sri Baduga. Perkenalkan dulu, nama saya Asime Ranti. Di sini saya tidak sendiri, ada teman-teman. Halo, saya Arneta Destria Kirana. Halo, saya Respiana Rukogi. Halo, saya Rika Anandita. Hai, aku Dina Siti Fatimah Dewi. Di sini kami akan mengeksplor apa aja sih yang ada di Museum Sri Baduga. Stay tune ya. Halo, nama saya Dina Siti Fatimah Dewi. Di sini ada Prasasti Kawali. Menurut buku peninggalan bersejarah di Indonesia, karya Sri Hastuti, salah satu peninggalan kerajaan di Tanah Sunda ini adalah Prasasti Kawali. Prasasti Kawali disebut juga Prasasti Asena Gede, ditemukan di daerah Ciamis, Jawa Barat. Isi Prasasti Kawali adalah tentang dipindahkannya pusat kerajaan dari Pakuan Pajajaran ke Kawali. Diperkirakan dibuat pada abad ke-14. Prasasti ini dijadikan tugu peringatan untuk mengenang kejayaan Prabu Niskala Wasukencana. Lalu selanjutnya ada jejak kerajaan Sunda. Yang pertama, Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Dalam naskah-naskah yang ditulis abad ke-17 hingga awal 20, baik yang ditulis dalam babad, carita, sorot, ataupun wacana, kerajaan Sunda lebih dikenal sebagai Kerajaan Pajajaran ataupun Kerajaan Galuh. Dalam naskah tersebut yang menjadi tokoh sentralnya adalah Raja Pajajaran yang dikenal dengan Prabu Siliwangi. Yang dimaksud dengan Prabu Siliwangi adalah Sri Baduga Maharaja. Sri Baduga Maharaja adalah Raja Sunda yang memerintah selama 39 tahun. Sri Baduga menggantikan ayahnya Rahyang Dawaniskala yang berkuasa selama 7 tahun. Dalam prasasti batu tulis disebutkan bahwa Sri Baduga Maharaja dinobatkan 2 kali. Pertama dinobatkan dengan gelar Prabu Guru Dewa Prana, kedua dinobatkan dengan gelar Sri Baduga Maharaja Ratu Haji. Lalu selanjutnya kerajaan Sunda di dunia internasional atau perjanjian Tordesillas. Perjanjian Tordesillas dilatar belakangi oleh adanya pertentangan antara Portugis dan Spanyol mengenai penguasaan wilayah di dunia baru, yaitu benua Amerika yang ditemukan oleh Columbus pada 1492. Lalu di sini juga ada bukti lain dari Prasasti Kawali yang ditemukan di Ciamis.
Oke, dilanjut dengan saya Asri Miranti. Di sini terdapat fosil kaki rusa. Kaki rusa masih berupa subfosil berwarna hitam keputihan karena tanah liat yang menempel. Lalu fosil taring kudanil. Keberadaannya kudanil di Jawa Barat karena terjadinya migrasi hewan dari Asia ke Jawa Barat pada masa glasial. Lalu di sini ada moluska, salah satu filum dari Overtebrata. Ciri khasnya tubuh lunak dan tidak berkerangka. Oke, lanjut. Di sini terdapat mamalia. Mamalia adalah binatang bertulang belakang, memiliki paru-paru, bulu atau rambut, berdarah panas, dan menyusui. Mamalia ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, monotremata, kedua, marsupialia, dan ketiga, placentalia. Di sini terdapat contoh mamalia seperti kudanil, gajah, dan paus biru. Oke, lanjut. Di sini terdapat satwa langka. Satwa langka tersebut dilindungi oleh undang-undang. Satwa langka yang masih bertahan hidup berada di hutan lindung seperti hutan Sancang, tepatnya di Kabupaten Garut. Di sini terdapat offset buaya. Buaya itu termasuk ke dalam kelompok binatang melata yang bisa hidup di air tawar maupun air laut. Lalu di sini terdapat suaka alam, keindahan alam, ada rusa, ada monyet, ada kura-kura atau sering disebut penyu. Lalu di sini terdapat prasasti batu tulis yang dibuat pada tahun 1533 oleh Raja Surawisesa untuk menghormati dan mengenang mendiang ayahnya, Raja Besar Sri Baduga Maharaja yang memerintah pada tahun 1482 sampai 1521. Halo, perkenalkan nama saya Respian Nur Pauji. Di sini ada batu dakon yang ditemukan di Cisolok, Sukabumi. Batu ini dibuat dan disediakan sebagai tempat duduk arwah nenek moyang pada tradisi megalitik. Oke, kita lanjut. Di sini ada arca nenek moyang. Arca ini merupakan perwujudan nenek moyang digunakan sebagai media pemujaan terhadap nenek moyang. Arca-arca nenek moyang ini ada yang berasal dari Bukit Tunggul, Bandung, ada yang berasal dari Ciwidey, dan ada yang berasal dari Cirebon. Di sini juga terdapat arca megalitik, arca yang diperkirakan sebagai tokoh leluhur atau nenek moyang peninggalan masa megalitik. Lalu ada juga arca Ganesha yang disebut sebagai pasukan gajah. Selanjutnya di sini ada batu yang merupakan kepercayaan animisme dan dinamisme. Kepercayaan ini menumbuhkan perilaku untuk membuat tempat yang mungkin disemayami arwah leluhurnya seperti punden berundak, lumpang batu, dolmen, menhir, dan patung-patung perwujudan arwah nenek moyang.
Di sini ada yang namanya periuk. Pada masa prasejarah, wadah seperti ini sebagai perlengkapan rumah tangga untuk menyimpan air, juga digunakan sebagai pelengkap upacara. Lalu ada penguburan burial. Oke, selanjutnya ada tempayan kubur. Penguburan dengan menggunakan tempayan dapat merupakan penguburan langsung maupun tidak langsung. Dalam sistem penguburan primer, mayat diletakkan dalam tempayan dalam posisi meringkuk bersama dengan bekal kuburnya. Halo, perkenalkan nama saya Arneta Destria Kirana. Nah, mari kita lanjutkan explore kita di Museum Sri Baduga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manusia purba. Dalam beberapa temuan, jenis manusia purba di Indonesia yang paling mendekati jenis manusia sekarang adalah Homo sapiens. Spesies yang menyerupai manusia atau Homo muncul pertama kali di muka bumi kira-kira 3 juta tahun yang lalu, bersamaan dengan terjadinya zaman es atau glasial pada kala Pleistosen. Dalam keseluruhan sejarah bumi, kala Pleistosen merupakan bagian masa geologis yang paling muda dan singkat. Tetapi bagi sejarah umat manusia, zaman ini merupakan zaman yang paling tua. Di sini ada tempat pemukiman manusia purba. Nah, manusia purba ini bermukim di dalam goa ini. Manusia purba melakukan segala aktivitasnya dari makan, minum, tidur hingga meninggal pun manusia purba di dalam gua tersebut. Gua tersebut dinamakan dengan Goa Pawon. Di Goa Pawon pun tempat di mana ditemukannya fosil manusia purba. Sekarang saya akan membahas sedikit mengenai arca. Arca ini dikenal dengan arca Nandi. Nandi atau sapi jantan dalam mitos Hindu merupakan kendaraan atau wahana tunggangan Dewa Siwa. Di sebelah arca Nandi ada arca Yoni. Yoni melambangkan Dewa Perwati atau simbol kesuburan. Bila lingga dan yoni dipersatukan merupakan simbol kekuatan. Lingga dan yoni digunakan sebagai salah satu perlengkapan upacara dalam agama Hindu. Setelah membahas mengenai arca Nindi dan arca Yoni, selanjutnya di sini masih banyak sekali arca. Yang diantaranya ada arca kepala Buddha dan juga arca Ganesha. Dan di museum ini pun tidak hanya membahas mengenai arca, tetapi banyak sekali pembahasan-pembahasan mengenai peninggalan masa prasejarah. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Dadah. Halo, perkenalkan nama saya Erika Anandita. Di sini saya akan memperlihatkan tentang seni lukis kaca. Di sini ada kaligrafi Arab macan ngali. Macan ngali adalah panji Kesultanan Cirebon menyerupai harimau atau macan, tetapi bentuknya dari rangkaian kalimat syahadat yang dibuat berdasarkan kaligrafi Islam. Bentuknya berupa kaligrafi Arab yang mengikuti bentuk piktogram stilasi dari macan duduk. Lalu selanjutnya di sini ada momolo. Momolo biasa juga disebut mastaka, yang merupakan pengunci atap yang melambangkan Meru atau gunung, bermakna maha tinggi. Pada masa Hindu dipasang pada puncak bangunan suci. Lalu di sini ada pemaparan agama Islam di Cirebon. Bukti ada dan berkembangnya agama Islam di Cirebon adalah dengan berdirinya masjid besar yang bernama Masjid Sang Cipta Rasa yang didirikan pada masa Sunan Gunung Jati pada tahun 1489. Selanjutnya ada balai. Balai diletakkan di ruang depan rumah bangsawan di daerah Cirebon. Awalnya berfungsi sebagai tempat menerima tamu. Setelah Islam berkembang, digunakan untuk membaca Al-Quran atau mempelajari agama Islam. Selanjutnya di sini ada sistem pengetahuan. Masyarakat Jawa Barat mengenal sistem pengetahuan yang berkaitan dengan penanggalan, penghitungan waktu, mengolah sumber daya hayati untuk memenuhi kebutuhan makan dan penyembuhan penyakit sejak masa prasejarah.
Aksara yang digunakan dan berkembang pada masyarakat Jawa Barat sangat beragam. Di antaranya ada aksara cacarakan atau bahasa Sunda kuno, lalu ada aksara Jawa kuno atau bahasa Kawi Cirebon, ada aksara Jawa bahasa Jawa, ada aksara Arab bahasa Sunda, aksara dan bahasa Arab, lalu huruf Latin. Lalu di sini ada beragam-ragam suhunan. Di antaranya ada suhunan Parahuku Mereb, suhunan Badakelai, dan suhunan Jalapong. Dapat dilihat di sini, yaitu di sini ada ruang kelas. Lalu selanjutnya di sini ada tutup nisan. Tutup nisan berasal dari Dayakolot, kemudian dipindahkan ke pemakaman Kristen di daerah Pajajaran yang kini menjadi gelanggang olahraga.
Sekian hasil ekspor kami di Museum Sri Baduga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.